Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami anugerah dan cinta kasih yang luar biasa. Dan pada hari yang baru ini, di pekan yang baru juga, kami akan melandaskan setiap yang kami lakukan berdasarkan firman Tuhan. Maka dari itu kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kami pun dapat memancarkan kasih dan kuasa Tuhan melalui cerita-cerita, melalui tindakan yang kami lakukan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur. Mazmur pasal 108, Mazmur pasal 108 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur pasal 108 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita memasuki hari yang baru, pekan yang baru, yaitu hari Senin. Dan bagi yang bekerja atau yang bekerjanya dari Senin hingga Jumat atau dari Senin hingga Sabtu, atau yang kuliah atau sekolah walaupun sekarang juga daring atau online, ya mungkin merasakan bahwa saya sering membaca sih, dan saya juga dulu mengalami bahwa kalau bisa setelah hari Minggu tuh ada satu hari lagi gitu sebelum Senin gitu. Maksudnya ya biar ada waktu istirahat lagi supaya tidak buru-buru Senin. Kenapa kayaknya memang tidak mudah untuk menghadapi hari Senin lagi gitu. Karena hari Senin akan datang dengan rutinitasnya, akan datang dengan segala pekerjaannya dan lain-lain. Jadi ya seakan-akan memang Senin, banyak orang yang tidak siap dengan hari Senin. Tapi persoalannya, seandainya dikasih atau diberikan satu hari lagi sebelum hari Senin, di antara Senin dan Minggu dan Senin, di antara Minggu dan Senin ada satu hari lagi. Bukankah kita ada kemungkinan untuk meminta satu hari lagi biar jangan Senin lagi? Karena pada dasarnya memang kalau ditunggu siap, kesiapan itu bukan tentang tambahnya waktu. Ya memang dengan bertambahnya waktu kita bisa melakukan persiapan dengan lebih baik. Hanya memang kesiapan itu tidak sekadar ditentukan oleh jangka waktu yang diberikan, tetapi memang ada keputusan, ada komitmen untuk menjadi siap. Jadi ada waktu untuk diberikan persiapan, tapi memang juga perlu komitmen untuk siap. Karena walaupun diberikan 1 hari, 2 hari lagi setelah hari Minggu, baru hari Senin, ya kalau memang belum ada komitmen untuk menjadi siap, ya tidak akan siap. Bahkan ketika Senin pun datang, belum tentu sudah siap menjalani hari Senin beserta dengan aktivitas dan tugas tanggung jawabnya. Nah, ini yang menarik karena pada hari ini kita membaca bagaimana Daud dengan penuh percaya diri mengatakan, aku siap. Ini bukan sebuah pernyataan yang ya sebenarnya kalau dibilang mudah ya mudah, tetapi pada kenyataannya tidak banyak orang yang berani dan percaya diri dalam banyak hal mengatakan bahwa hatiku siap. Bukan hanya aku siap ya, tapi hatiku siap. Jadi ini the whole me, bukan hanya bibirku, tapi hatiku tuh sudah siap. Dan siap tentang apa? Bukan tentang siap untuk bekerja atau siap untuk melakukan rutinitas atau melakukan sebuah tanggung jawab, melainkan dia siap untuk menyanyi, untuk bermazmur bagi Allah. Ini bukan ini adalah sebenarnya kewajiban ya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah, yang sudah ditolong hidupnya oleh Allah, ya memang memuji Tuhan hakikatnya adalah sebuah kewajiban sebagai ungkapan syukur kita. Keharusan ya, bukan hanya kewajiban ya, wajib harus ya.
ya itu sudah selayaknya dilakukan. Tapi sebenarnya untuk hal yang berbayar saja, kayak pekerjaan itu kan berbayar, sekolah itu kan ada nilainya gitu. Nah itu saja kita sulit untuk siap, lalu bagaimana dengan yang dalam tanda kutip memang tidak ada bayarannya, tidak ada kemudian apresiasi dalam nilai dan lain-lain, yaitu ketika kita mau memuliakan nama Tuhan. Tapi Daud saat itu berkata, aku siap, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Jadi kesiapan itu bahkan sebelum fajar itu terbit gitu. Maksudnya ya sebelum segala sesuatu dimulai, hatinya sudah siap untuk memuji Tuhan. Dia benar-benar memberikan waktu, benar-benar memberikan keberadaannya, hatinya, segalanya untuk memuji Tuhan, bukan menyisakan, tapi benar-benar menyisihkan, mempersiapkan, ya siap gitu, dia siap untuk memuji Tuhan. Nah ini menjadi refleksi bagi kita semua saat ini, dan ini kebetulan sekali ya, ada seorang Romo, Romo ini sering sekali membuat sebuah ilustrasi di Instagramnya, dan kemudian ada renungannya. Saya follow Romo ini, dan memang Romo ini saya gemari sekali karena memang gambarnya bagus, ilustrasinya, dan renungannya juga menarik. Nah, Romo ini mengulas tentang bagaimana umat sudah terbiasa dengan ibadah daring. Jadi ketika sekarang sudah banyak gereja memulai ibadah onsite, banyak orang juga masih memilih untuk mengikuti daring. Ya tentu banyak faktor, misalnya usia, karena usianya memang belum bisa mengikuti ibadah onsite, atau keadaan fisiknya tidak memungkinkan, misalnya ada sakit penyakit, atau harus menemani anaknya, jadi misalnya tidak memiliki asisten rumah tangga atau tidak memiliki babysitter, harus mengawasi anaknya gitu ya, karena anak kecil belum boleh berangkat ke gereja misalnya, jadi memang harus melakukan itu semua. Tapi Romo ini mengulas bukan tentang orang-orang yang memang punya keterbatasan seperti itu. Jadi namanya Romo Bayu, saya sebenarnya belum kenal, dan saya pernah saya belum pernah ketemu, belum pernah apa, tapi saya termasuk pengagum karya dan renungan beliau di Instagram. Jadi beliau mengusik bahwa orang menjadi terlena dengan ibadah daring karena bisa milih menu, bahasa yang sekarang dipakai ya, bukan bahasa yang dipakai Romo Bayu. Maksudnya mau dengerin khotbahnya siapa nih, kita bisa milih. Karena kalau ibadah daring ya bisa jajan gitu, dalam tanda kutip ya, mau ikut kemana saja oke. Tapi ketika ibadah onsite, ya pengkhotbah di gereja itu gitu kan, nggak bisa diganti-ganti sesuai dengan selera. Atau jamnya, ini bukan yang ditulis Romo Bayu ya, tapi pengalaman yang saya hadapi, bahwa ada jam-jam tertentu yang menjadi mengikat gitu. Padahal ketika daring mungkin bisa ditonton nanti, atau ya seselonya lah begitu. Atau kemudian ya memang karena sudah nyaman gitu ya, ya kan nggak apa-apa, yang penting kan hatinya gitu, yang penting hatinya ikut Tuhan. Kenapa harus di gereja, ketika di rumah saja juga oke, itu kan kemarin oke, sekarang juga oke gitu. Tapi kemudian Romo Bayu bilang bahwa ya beliau mengakhirinya begini di Instagramnya, nonton YouTuber kuliner tidak akan membuat laparmu hilang, begitu juga ada lapar dan dahaga rohani yang tak akan hilang kecuali bila kamu sungguh mengecap tubuh dan darahnya ya. Karena memang saudara-saudara kita yang Katolik memang merayakan Ekaristi di gereja dalam misa-misanya. Jadi nonton seorang YouTuber makan, wisata kuliner itu memang menarik begitu, tapi kan kita nggak ikut kenyang. Nah, sekarang ini adalah momen bagi kita untuk merefleksikan, kapan ya hati kita ini siap memuliakan Tuhan. Nah, sebelum bertanya kapan hati kita siap, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan? Dalam nyanyian, dalam apapun yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Karena kalau nggak pernah dipersiapkan, nggak akan siap gitu.
kecuali kepepet kan, orang kan kalau kepepet kan ya mau nggak mau siap gitu kan. Nah tapi apakah kita ini adalah manusia yang harus dipepet terus? Kalau kepepet baru bisa. Nah ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua bahwa harusnya untuk Tuhan kita tuh mempersiapkan segala sesuatunya dan mengatakan, Tuhan aku sudah siap memuliakan nama Tuhan, hatiku sudah siap memuliakan nama Tuhan. Dan itu bukan tentang keadaan yang sudah menjadi baik atau apapun, tapi ketika kita mengambil keputusan, mempersiapkan diri dan mengambil keputusan bahwa ya oke, hatiku sudah siap. Dan mari kita tidak memberikan waktu sisa kepada Tuhan atau menjadikan kewajiban kita kepada Tuhan itu sebagai sebuah beban gitu. Ya ibadah, ya yang penting wis ibadah sik nek esuk kan kok ben ora beban, kok dadi sorene iso ngopo-ngopo gitu. Wis online wae daring wae sing penting esuk, sing penting wis ngibadah ben kok nek meh dolan apa meh turu sedina leren sedina ora beban. Ya mari kita mempersiapkan hati kita sehingga dalam memuliakan Tuhan, dalam hidup yang bersyukur kepada Tuhan, itu kita benar-benar mempersiapkan hati kita siap, dan bukan karena kepepet saja, bukan karena waktu yang tersisa, bukan hanya supaya tidak terbeban, tapi benar-benar karena hatiku siap. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan jika segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada kenyataannya belum juga membuat kami siap untuk memuji Tuhan, membuat hati kami siap untuk fokus kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya setiap harinya kami semakin siap untuk menyerahkan hati kami, menyerahkan apa yang kami miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam pujian yang kami nyanyikan, dalam doa yang kami serukan, dalam senyuman yang kami berikan kepada sesama kami, dalam apapun yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk mempersiapkan hati kami dalam memuliakan Tuhan. Dan menolong kami dalam membulatkan tekad kami untuk bersiap di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam keseluruhan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga, taati protokol kesehatan, jaga kesehatan. Tetap ya, ini semua belum berakhir, pandemi belum berakhir, jadi mari saling menjaga diri sendiri, menjaga juga orang lain. Tetap semangat menjalani pekan yang baru. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.